Aulia Febrianti, NIM 1812494, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 5, kelas B, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi artikel jurnal penelitian kualitatif. Baiklah, poin-poin yang akan saya presentasikan dari hasil identifikasi artikel jurnal penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu judul artikel jurnal, penulis, dan abstrak. Yang kedua yaitu latar belakang, identifikasi, fokus, dan rumusan masalah. Yang ketiga yaitu populasi, sampel, dan teknik sampel. Dan yang keempat yaitu instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai judul artikel jurnal, penulis, dan abstrak. Adapun judul artikel jurnal yaitu kemampuan membaca pada siswa kelas 3 di MI Al-Hidayah Gorda, studi kasus kesulitan membaca. Penulis pada artikel jurnal yaitu Kurnia Aulia dan Ibu Imas Mastoah. Dan abstrak pada artikel jurnal yaitu tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi siswa sulit untuk membaca. Penelitian ini dilakukan di MI Al-Hidayah Gorda. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dinyatakan bahwa 39% siswa yang mengalami kesulitan dalam menyuarakan tulisan, 35% siswa yang mengalami kesulitan dalam kewajaran pelafalan dari keseluruhan, 44% siswa yang mengalami kesulitan pengucapan intonasi, 56% siswa yang mengalami kesulitan kelancaran dalam membaca, 52% siswa yang mengalami kesulitan dalam kejelasan suara dalam membaca, 22% siswa yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan huruf vokal, 30% siswa yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan bunyi konsonan, 48% siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami isi teks bacaan, 13% siswa yang mengalami kesulitan dalam ketepatan penggunaan bahasa berdasarkan EYD, 56% siswa yang mengalami kesulitan dalam ketepatan penggunaan tanda baca. Faktor yang mempengaruhi siswa sulit membaca yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri siswa. Poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang, identifikasi, fokus, dan rumusan masalah. Adapun latar belakang pada artikel jurnal yaitu membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam tulisan. Membaca tidak hanya untuk melihat sekumpulan huruf saja, tetapi dengan membaca anak dapat memahami isi dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 3 komponen, yaitu kebahasaan, kemampuan berbahasa, dan kesastraan, di mana kemampuan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu kemampuan mendengarkan atau menyimak, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan membaca. Dalam kemampuan membaca siswa tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apabila faktor-faktor tersebut tidak didukung dengan baik, maka akan menimbulkan kesulitan siswa dalam membaca. Oleh karena itu, jika siswa mengalami gangguan dari berbagai faktor, maka akan mengalami kesulitan dalam membaca, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Begitupun, jika siswa tidak mengalami gangguan dari berbagai faktor, maka akan meningkatkan kemampuan membaca, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Identifikasi pada artikel jurnal berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diidentifikasikan yaitu 1. Kesulitan siswa dalam membaca, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Fokus pada artikel jurnal berdasarkan latar belakang yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab kesulitan siswa kelas 3 MI Al-Hidayah Gorda dalam kemampuan membaca. Dan rumusan masalah pada artikel jurnal berdasarkan latar belakang dan fokus yaitu apakah faktor-faktor penyebab kesulitan siswa kelas 3 MI Al-Hidayah Gorda dalam kemampuan membaca. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik sampel. Adapun populasi yang dipilih oleh peneliti pada artikel jurnal yaitu siswa kelas 3 MI Al-Hidayah Gorda. Sampel yang digunakan pada artikel jurnal yaitu 23 orang siswa dari kelas 3 MI Al-Hidayah Gorda. Dan teknik sampel yang digunakan pada artikel jurnal yaitu purposive sampling. Hal ini karena sampel yang digunakan oleh peneliti
sudah ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga sampel yang digunakan oleh peneliti dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan mengalami permasalahan yang sama, yaitu kesulitan dalam kemampuan membaca. Poin keempat yang akan saya jelaskan yaitu mengenai instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data pada artikel jurnal yaitu peneliti itu sendiri. Tetapi karena permasalahan pada penelitian sudah jelas, maka instrumen pengumpulan data dikembangkan menggunakan satu pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, dua pedoman pengamatan yaitu mencari informasi dengan mengamati proses pembelajaran dan melakukan tes membaca dengan menggunakan rubrik kesulitan membaca terhadap 10 kriteria kesulitan, dan alat yang digunakan untuk merekam atau mengambil gambar dari objek penelitian sebagai bukti penguatan dari hasil penelitian. Dan teknik pengumpulan data pada artikel jurnal yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara yang digunakan pada artikel jurnal yaitu wawancara terstruktur. Artinya, wawancara dengan menyiapkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis sebelum melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap guru kelas 3, siswa kelas 3 yang mengalami kesulitan membaca, dan orang tua siswa kelas 3. Dua, observasi yang digunakan pada artikel jurnal yaitu observasi non-partisipan. Artinya, peneliti hanya mengamati tetapi tidak ikut serta secara langsung, dan peneliti membuat catatan lapangan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa kelas 3 selama proses pembelajaran. 3. Dokumentasi yang digunakan pada artikel jurnal yaitu berupa foto dan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai hasil identifikasi artikel jurnal penelitian kualitatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.